Kita yakin betul bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Kita sepakati terlebih dahulu. Apakah riba itu halal atau haram? Haram atau halal, Pak? Haram ya. Ada yang mengatakan halam. Antara halal dan haram. Halam. Haram. Kita yakin bahwa riba itu adalah haram. Dan itu sudah jelas sekali dan tidak perlu kita perselisihkan hukumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya riba itu adalah lawan dari jual beli. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan riba itu adalah memperkuat transaksi jual beli yang halal. Maka ketika transaksi jual beli yang halal itu kuat, maka riba itu akan hilang dengan sendirinya. Dan yang kedua, ini langsung ke solusi sebenarnya. Solusi riba dalam Al-Quran ada dua tadi. Lawannya riba itu adalah jual beli, dan yang kedua adalah banyaknya sedekah. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya lawan dari riba itu adalah apa? Sedekah. Semakin banyak sedekah digalakkan, kemudian muncul baitul mal yang mengumpulkan dana dari sedekah, dari zakat, dari infak dikumpulkan, kemudian baitul mal itu penuh dengan harta zakat, sedekah dan infak, maka harta itu bisa dialokasikan untuk peminjaman. Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan modal, diberikan pinjaman modal, misal kalau memang butuh usaha gerobak harganya berapa? Ada 2 jutaan ya, 3 juta. Beli gerobak berapa, berikan kepada orang yang mau usaha. Pinjaman saja Pak, pinjaman murni. Nanti kalau bisa mengembalikan, kembalikan. Kalau nggak bisa ya dianggap hibah. Karena nggak semua orang usaha itu jalan, betul Pak ya? Nah orang sudah usaha nggak jalan-jalan juga banyak. Sudah usaha bangkrut, usaha lagi bangkrut lagi, usaha lagi bangkrut lagi. Nah orang-orang yang seperti ini kalau transaksi di bank bahaya Pak. Semakin banyak hutangnya. Kalau di Solo itu ada BMT namanya BMT Arafah. Sudah sampai pada praktek seperti ini. Mereka sudah sampai pada taraf solusi dari riba. Jadi Baitul Mal wa Tamwil BMT Arafah di Solo itu mereka juga mengumpulkan dana berupa infak, sedekah, wakaf. Jadi dana itu dikumpulkan dan bagi orang-orang yang mau membuka usaha menggunakan dana itu. Dana itu dipinjamkan dulu, dipinjamkan untuk usaha. Tapi dikawal oleh Baitul Mal itu dikawal sampai usaha itu berjalan. Karena ada juga yang minjam di BMT uang, itu Pak ya, katanya minjam, ternyata sampai di rumah gerobaknya nggak ada, adanya sofa yang baru. Terus ditanya, loh Pak mana ininya, gerobaknya, katanya mau usaha es atau apa gitu. Gini Pak, rumah saya belum ada sofanya, saya nggak enak kalau ada tamu nggak ada sofanya. Akhirnya uang yang untuk usaha itu digunakan untuk beli sofa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya solusi tadi sebetulnya di akhir, tapi ini sebetulnya bagian dari solusi. Jadi pinjam ke BMT itu bukan uang tabungan. Jadi kalau yang dipinjam uang tabungan bisa nggak balik itu Pak, kan banyak BMT itu kolaps, betul Pak ya, hancur, bubar, gara-gara apa? Gara-gara uang yang tabungan dari orang-orang yang dikumpulkan itu untuk diberikan kepada orang-orang yang usaha dan ternyata usaha-usahanya itu bukan mati suri lagi Pak. Mati sak ya. Gagal, hilang akhirnya, lenyap, ditagih uangnya nggak ada. Sampai sekarang pun masih mungkin Pak.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lawan dari riba itu adalah Allah sebutkan dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan Allah suburkan harta sedekah. Jadi yang dipinjamkan itu sebetulnya harta sedekah. Loh kok nggak diberikan saja? Ya bisa juga harta sedekah yang dikumpulkan Baitul Mal itu diberikan secara cuma-cuma, bisa juga. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti manfaatnya tidak melebar kemana-mana. Kalau diberikan pinjaman, dikawal sampai usahanya jalan, nanti bisa dikembalikan uang itu dan bisa diberikan kepada yang lain. Karena banyak nggak Pak orang membutuhkan modal itu? Banyak sekali. Subsidi silang. Ya. Itu bagian dari solusi dalam Al-Quran itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fa'illam taf'alu, kita kembali ke riba tadi. Fa'illam taf'alu, jika kalian tidak berhenti melakukan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasuli, maka tunggulah perang Allah, peperangan Allah dan Rasulnya. Jadi yang memerangi adalah Allah dan Rasulnya. Kalau yang memerangi Allah dan Rasulnya, kita tidak akan mampu menggunakan senjata apa kita mau melawan, nggak akan bisa. Sehingga orang-orang yang bertransaksi riba itu mereka menantang perang Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak orang yang kalau sudah terjerumus pada transaksi riba, maka dia habis hartanya. Banyak kasusnya, orang kalau sudah transaksi riba, di awal mungkin dia berhasil, sekali, 2 kali berhasil, 3 kalinya bangkrut, hartanya habis, uangnya habis, rumahnya pun dijual untuk menutupi hutang. Itu Allah Subhanahu wa taala perang. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang panjang, salah satu perkara yang membinasakan kita adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan kalian. Salah satunya adalah memakan harta riba.